Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Muhammad Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu cloud computing, kemudian jenis-jenis layanan cloud computing, dan kekurangan atau kelebihan cloud computing itu sendiri untuk memenuhi tugas besar satu. Jadi apa sih itu cloud computing? Cloud computing merupakan istilah dari cloud yang dapat diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing sendiri adalah sebuah proses pengolahan daya atau komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan penggunanya juga untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Jadi intinya tuh kita harus terkoneksi dengan internet. Kemudian jenis-jenis layanan pada cloud computing. Yang pertama adalah software as a service. Layanan cloud computing yang ini tersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Jika Anda atau kita pernah memanfaatkan layanan Google Docs di internet, itu adalah salah satu contoh layanan cloud computing SaaS. Pada dasarnya Google Docs mirip dengan aplikasi seperti Word, Microsoft Word maksudnya. Tapi Google Docs ini tidak perlu instalasi karena layanannya tersendiri sudah tersedia di internet dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan SaaS user tidak perlu melakukan instalasi seperti Microsoft Word tadi atau menyediakan perangkat penyimpanan untuk dapat menggunakan dan menyimpan software. Untuk keamanannya sendiri aman karena seluruh data tersimpan dalam sistem yang khusus dan hanya dapat diakses oleh orang yang diberi kewenangan saja. Kemudian yang kedua ada platform as a service. Jika layanan SaaS tadi hadir lewat software, PaaS ini hadir lewat sebuah platform. Melalui sebuah platform ini kita dapat membuat sebuah aplikasi baru. Dalam PaaS sendiri telah tersedia berbagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang dibuat dapat berjalan. Kita juga tidak harus memikirkan masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi karena hal tersebut udah tugas dari penyedia layanan PaaS itu sendiri. Salah satu contoh penyedia layanan PaaS ada IBM Bluemix. Dengan IBM Bluemix, Anda atau kita dapat membuat aplikasi sendiri dengan fitur-fitur yang disediakan oleh penyedia layanan IBM. Kita pun tidak perlu memikirkan lagi tentang maintenance dari platform karena hal tersebut udah jadi tugas penyedia layanannya. Keunggulan lain dari PaaS sendiri terletak pada skalabilitasnya yang terbilang tinggi. Karena aplikasi yang dibuat dalam sebuah PaaS itu memiliki pengguna yang terus berkembang, maka pihak penyedia PaaS juga akan meningkatkan layanan untuk kita agar dapat terus melayani pengguna yang terus bertambah jumlahnya. Yang ketiga ada infrastruktur as a service. Ini menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Kalau dibandingkan dengan dua layanan cloud computing sebelumnya, bisa dibilang layanan ini lebih kompleks. Dalam layanan ini yang disediakan bukan cuma sekedar software atau platform lagi, tapi juga udah sebuah infrastruktur komputasi lengkap. Dari mulai server, jaringan, penyimpanan, hingga data center. Ibaratnya saat kita menggunakan IaaS ini, maka kita sedang menggunakan sebuah komputer virtual. Pas kita menggunakan layanan ini, kita juga bisa menambahkan komponen komputasi lainnya, kayak RAM, terus penyimpanan, hingga public IP. Intinya kita bisa merakit sebuah komputer virtual yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Dengan memanfaatkan layanan ini, kita tidak perlu lagi membeli perangkat komputer fisik tambahan.
Pun demikian juga biayanya, perawatan dan pengolahannya, karena komputer fisik tambahan harus dirawat sendiri, terus harus diolah sendiri. Kalau dalam layanan ini semua perangkat komputer yang ada pada cloud ini bisa diakses melalui internet. Dari sini baik SaaS, PaaS, hingga IaaS ini semua menyediakan kemudahan yang akan membantu kehidupan sehari-hari, terutama yang terkait dengan kebutuhan komputasi. Apabila kita ingin memulai manfaatkan cloud computing ini beserta layanan di dalamnya, ICK Service siap membantu. Kemudian kelebihan cloud computing. Kelebihan cloud computing sendiri yang pertama, penyimpanan data yang fleksibel. Dengan menggunakan layanan cloud computing, kita tidak perlu susah-susah berpikir mengenai kapasitas server, terus hingga beberapa waktu yang ke depan. Kita cukup berpikir kapasitas server yang kita butuhkan sekarang. Kalau bisnis meningkat, kita tinggal request kepada penyedia layanan untuk meningkatkan suatu server kita, atau mungkin beralih ke server yang lain yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kita. Mengenai detail activity upgrade servernya, kita bisa serahkan kepada penyedianya. Yang kedua ada pay as you go atau bayar sesuai pemakaian. Dari penjelasan poin pertama, otomatis hanya akan membayar investasi secukupnya atau pay as you go itu sendiri. Tidak perlu melakukan investasi secara besar-besaran di awal bisnis. Jika kita butuh upgrade software atau hardware, tinggal membayar lagi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Yang ketiga ada easy to access atau kemudahan dalam mengakses data. Dikarenakan cloud computing adalah sebuah teknologi yang berbasis internet, maka selama terhubung dengan internet, tentunya data-data yang disimpan di awan atau di internet tadi bisa diakses di manapun dan kapanpun. Tentunya itu adalah sebuah keuntungan yang sangat besar, terutama jika bisnis berjalan secara mobile atau misalnya bisnis kita punya banyak cabang. Yang keempat ada easy to maintenance atau kemudahan dalam pemeliharaan. Bagi orang IT, salah satu yang menjadi pekerjaan rutin adalah maintenance. Entah itu maintenance hardware, network, device, software, atau bahkan dalam sistem operasi servernya. Menggunakan cloud computing, kita bisa mengurangi banyak hal dalam kegiatan maintenance. Misal untuk server, karena data-data disimpan di server memiliki milik penyedia layanan, maka biar itu menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Yang memaintenance itu adalah penyedia layanannya. Kita cuman perlu memonitoringnya aja. Kemudian yang kelima ada availability atau ketersediaan. Dalam penyediaan cloud computing bagi pelanggannya seharusnya sudah menjadi default bagi para penyedia untuk memberikan guaranteed 99,9% availability kepada customernya, di mana penyedia menjamin bahwa layanan yang mereka berikan akan selalu on selama 99,9%. Sehingga dalam presentasi tersebut, hardware, software, network, device, support mereka akan dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian lanjut ke kekurangan cloud computing. Ketergantungan dengan kondisi internet ini adalah salah satu yang harus menjadi perhatian. Apakah di lokasi bisnis kita sudah tersedia koneksi internet yang reliable atau belum? Tentunya ini perlu survei untuk memastikan kepada vendor-vendor telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, dan lain-lain yang ada di lingkungan kita, dan pastikan bahwa jaringan yang akan digunakan mempunyai kualitas yang mumpuni, baik dari sisi besar bandwidth maupun speed yang akan digunakan. Hal ini berpengaruh terhadap kecepatan akses layanan cloud computing yang ada di awan. Keamanan data. Dalam bisnis ini salah satu hal yang sangat penting nilainya adalah data.
Dengan menggunakan layanan cloud computing yang datanya disimpan di awan, perlu disadari bahwa kita tidak mengontrol 100% keamanan data kita. Yang pertama adalah media penyimpanan ada di lokasi server penyedia. Dengan demikian, kita tidak bisa mengontrol setiap saat apa yang dilakukan oleh penyedia terhadap data kita. Selain itu, kita juga tidak tahu metode keamanan apa yang mereka gunakan atau penyedia gunakan untuk menghadang serangan hacking atau hacking dari pihak luar. Untuk hal ini, perlu ditanyakan juga kepada penyedia mengenai prosedur keamanan mereka dan jaminan bahwa penyedia tidak menggunakan data-data kita untuk kepentingan siapapun. Yang ketiga ada support dari penyedia. Yang tidak kalah penting itu juga support dari penyedia layanan. Jika muncul problem yang menghambat bisnis kita, setiap penyedia yang kredibel mempunyai yang namanya Service Level Agreement atau SLA. SLA ini adalah jaminan support atas problem yang diberikan oleh penyedia. Misalnya ada problem bahwa layanan tidak bisa diakses, maka jaminan SLA-nya adalah problem akan diselesaikan dalam waktu berapa jam gitu. SLA ini bisa bermacam-macam tergantung jenis problemnya. Nah, ini adalah salah satu contoh layanan cloud computing Dropbox. Maaf, saya kurang huruf D di depannya. Jadi cara registrasinya yang pertama kita harus membuat akun Dropbox pada halaman resmi Dropbox yang udah ada di internet, paling atas biasanya. Kemudian isi data yang diperlukan seperti gambar yang udah saya tautkan di bawah ini. Yang kedua, setelah akun kita jadi, kemudian kita memilih antara akun demo dengan akses premium selama sebulan, atau bisa juga menggunakan akun basic dengan hanya akses sebesar 2 GB seperti gambar di bawah. Kemudian yang ketiga, untuk menggunakan Dropbox kita dapat menggunakan browser atau mengunduh aplikasinya pada halaman resmi Dropbox. Nah, ini keunggulan yang tadi. Kita sebenarnya nggak usah menginstal aplikasinya, udah bisa kita akses lewat internet. Jika sudah bisa mengaksesnya, kita dapat melihat tampilan di bawah ini, tampilan utama menu Dropbox. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.